お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, seperti biasa episode keempat anime Bleach Arc Thousand Year Blood War sudah rilis. Dan sekarang waktunya kita breakdown apa saja yang terjadi di dalam episode keempat ini. Seperti biasa, scene yang disajikan memiliki tempo alur yang berbeda dari mangganya. Ada urutan kejadian yang berbeda, ada scene yang ditambahkan, dan ada juga scene yang dipadatkan. Terlebih di dalam episode keempat ini, akhirnya kita bisa mendengar lagi background khas yang penuh akan kesedihan, yaitu OST berjudul Soundscape to Ardor. Dan jika kita melihat secara keseluruhan, episode keempat ini memang lagi-lagi memberikan kesan yang begitu cepat. Intens pertarungannya dirasa tidak terlalu berbeda dengan yang ada di manga, meskipun ada beberapa shot tambahan seperti banyaknya Shinigami yang dibantai. Tapi jangan dulu kecewalah, aku sarankan untuk sabar dulu, enjoy the moment, karena baru 4 episode, aku yakin Tite Kubo dan pihak studio telah menyiapkan suatu hal yang akan bikin kita goosebumps lagi. Mengingat Tite Kubo sendiri pernah mengatakan di dalam interviewnya bahwa dia sangat antusias dengan anime Bleach ini, terutama dia ingin melihat episode di mana Komandan Yamamoto berhadapan dengan Yuhava. Aku yakin scene battle yang akan disuguhkan nanti pasti akan sangat epic. Dan kemungkinannya ketegangan itu akan mulai dihadirkan di episode yang akan datang. Jadi buat teman-teman nikmati saja, aku sendiri masih menikmati jalannya cerita yang disajikan sejauh ini. Ada hal-hal baru yang cukup membuatku antusias, seperti dimunculkannya scene dan shot tambahan ataupun OST-OST lama yang membuatku nostalgia. So, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War episode keempat. Episode keempat alias episode 370 ini mengadaptasi 6 chapter sekaligus, yaitu dari chapter 495 sampai chapter 499. Mengambil judul di chapter 496, episode keempat ini berjudul Membunuh Bayangan. Ada 3 pokok penting pembahasan di episode keempat ini, yaitu pertama, pertarungan para Shinigami melawan Stand Ritter, kedua, tercurinya bangkai para kapten, dan ketiga yaitu pertarungan Ichigo melawan Killgeopi. Shinigami versus Stand Ritter. Melanjutkan kebrutalan Stand Ritter di episode kemarin, di awal episode keempat ini kita diperlihatkan pada pilar-pilar Raishibiru yang tengah bertebaran di dalam Seiretei. Terpantau ada 14 pilar Reishi yang muncul dan itu telah menyebabkan kepanikan luar biasa bagi pihak Shinigami. Termasuk Akon yang berada di ruang kontrol divisi 12, dia tidak menyangka hanya butuh 7 menit para Quincy ini telah membantai 1000 lebih Shinigami. Dari mulai pasukan yang menjaga di depan gerbang Kokuryo, pasukan yang berada di Departemen Komunikasi Markas Divisi 9, sampai menghilangnya tekanan spiritual Letnan Kira beserta 3 orang pejabat kursi Divisi 3. Cuplikan gambar tambahan di awal scene ini menurutku cukup mewakilkan betapa gentingnya situasi yang saat ini dihadapi Shinigami. Jika di manga kita hanya ditunjukkan pada pilar Reishi yang bermunculan, di animenya kita ditunjukkan pada mayat-mayat Shinigami yang berserakan di mana-mana. Ini menambah kesan yang cukup mengerikan, kita bisa merasakan bukti nyata dari sebuah deklarasi perang yang akan segera dimulai oleh bangsa Quincy. Selanjutnya, masih di dalam Seiretei, kita diperlihatkan pada seorang Stand Ritter yang tengah berjalan di balik pilar Reishi yang masih menyala. Ya, siapa lagi kalau bukan Yugram Hasfalt. Dengan wajah dinginnya, sambil berjalan mendekati sekelompok Shinigami, dia menyuruh mereka semua untuk segera lari jika mereka takut. Namun di sisi lain, salah satu Shinigami yang baru dikenalkan kemarin yaitu Kajomaru, dia tetap berdiam diri dan bersikeras menyuruh Yugram untuk menghentikan langkahnya. Hingga pada akhirnya ketika Kajomaru berusaha menyerang, dengan sangat mudah Yugram berhasil menebas Kajomaru sampai terbelah menjadi 2. Bersamaan dengan itu, diikuti darah yang keluar dari Kajomaru, judul di episode keempat ini pun bisa kita lihat, yaitu Kill the Shadow. Scene ini sebenarnya mengambil panel di chapter 496, sekilas tidak ada yang berbeda, tapi aku merasa dialog yang disampaikan Yugram di mangganya terkesan lebih sarkas bila dibanding dengan animenya.
Next, berpindah ke depan markas Divisi 3. Di sini ada satu gambar yang pasti akan menarik perhatian bagi orang yang sudah baca manga No Bridge from Hell, apalagi kalau bukan Jigokucho alias kupu-kupu neraka. Sejauh anime Bleach tayang, kupu-kupu neraka memang memiliki peranan untuk memandu Shinigami bepergian sekaligus dijadikan sebagai alat untuk memberi pesan. Tapi di luar daripada itu, ternyata ada makna lain. Hal ini bisa kita rasakan pada scene ini, di mana kupu-kupu neraka tiba-tiba hinggap di bahu Kapten Rojiro dan memberikan sebuah pesan. Pesan itu pastinya mengarah pada kabar menghilangnya tekanan spiritual Kira beserta pasukan Divisi 3 yang dikomandoinya. Maka dari itu, di sini melihat kehadiran kupu-kupu neraka di bahu Rojiro seolah memberi kesan bahwa kematian sejatinya tak bisa lepas dari adanya kupu-kupu neraka. Entah ini foreshadow atau memang sebatas pemanis, tapi kalau kalian baca one shot manga kemarin, pasti bakal ngeh kalau kupu-kupu neraka merupakan salah satu kunci misteri yang ada di dunia Bleach. Dan jujur aku cukup dibuat tertarik dengan satu shot tambahan ini, mengingat di dalam manganya kupu-kupu neraka hanya sedikit diperlihatkan. Mudah-mudahan saja nantinya kupu-kupu neraka bisa ditampilkan lagi di saat banyaknya tokoh-tokoh penting yang mati. Hal ini bertujuan untuk menambah kesan mencekam dari kematian seorang Shinigami. Next, dari sini ketika Rojiro berhadapan dengan seorang stand leader yaitu Nanana Najahkub, scene tidak berbeda jauh dengan yang ada di manga. Seperti diperkenalkannya para stand leader diikuti dengan dimulainya duel 1 lawan 1 antara kapten dan wakil kapten melawan stand leader. Dari mulai Kapten Divisi 7 Sajin Komamura melawan stand leader E Bambieta Buster Bean, Wakil Kapten Divisi 9 Shuhei Hisagi melawan stand leader O Driscoll Bersi, Kapten Divisi 8 Shunsui Kyoraku melawan stand leader N Robert Acutron, Kapten Divisi 2 Soifon melawan stand leader K Begenoin, Kapten Divisi 10 Toshiro Hitsugaya melawan stand leader I Changdu, Wakil Kapten Divisi 9 Abarai Renji melawan stand leader F S-Not, dan terakhir Kapten Divisi 13 Jushiro Ukitake melawan seorang stand leader yang sepertinya dia adalah Nianzol Waizol. Sesuai dengan manga di chapter 495, dalam pertarungan Renji melawan S-Not, kita ditunjukkan pada sebuah pertarungan singkat tapi cukup elegan. Ada sedikit movement kamera yang ditampilkan diikuti dengan berbagai visual efek dan sound efeknya. Dalam pertarungan ini, di saat Renji memikirkan teknik pertahanan atau Blood Fan yang digunakan S-Not, tiba-tiba saja muncul stand leader lain yaitu Mas Demaskulin. Di saat Mas akan menyerang Renji di udara, serangannya ini kemudian berhasil dipatahkan oleh Senbon Zakura disertai kemunculan Kapten Byakuya. Dengan tenang, Byakuya pun berjalan menghampiri medan pertarungan. Dia menyatakan bahwa dirinya akan membunuh mereka yang telah memporak-porandakan Soul Society. Setelahnya ada satu shot tambahan yaitu kehadiran sang ilmuwan gila, Kapten Divisi 12 Mayuri Kuratsuchi. Dengan ekspresinya yang serius, dia tengah berusaha untuk menemukan informasi lebih terkait bangkai Chojiro yang bisa disegel. Tercurinya bangkai para kapten. Melanjutkan pertarungan yang dilakoni Kuchiki Byakuya, di sini awalnya Byakuya berhasil memberikan serangan pada S-Not dan Mas Demaskulin. Mas berhasil dijatuhkan ke dasar tanah setelah Byakuya menghancurkan pijakan dengan Senbon Zakura, sementara S-Not mendapatkan luka setelah Senbon Zakura mampu mencabik tangan kanannya. Selanjutnya dari sini terdapat scene battle yang akhirnya sedikit ditambahkan. Bisa kita lihat beberapa stand leader mulai menunjukkan aksinya ketika bertarung melawan para kapten. Dari mulai S-Not yang mampu menahan serangan gempuran Byakuya serta Renji dengan teknik Blood Fan-nya, Bambieta yang mampu memojokkan Komamura dengan teknik bola bom Reishi-nya, Changdu yang mampu memperdaya kemampuan S Hitsugaya dengan teknik pengerasan tubuhnya, dan juga Begenoin yang mampu menahan serangan racun Soifon sekaligus memberikan luka padanya. Dikarenakan kemampuan-kemampuan stand leader ini belum diketahui oleh para kapten, membuat keempat kapten ini pun, mau itu Byakuya, Komamura, Soifon, dan Hitsugaya, memutuskan untuk mengaktifkan Bankai. Dari mulai Bankai Kokujo Tengen Myo milik Komamura, Bankai Jakuho Raikoben milik Soifon, Daiguren Hyorin Maru milik Hitsugaya, dan juga Bankai Senbon Zakura Kageyoshi milik Byakuya yang mendapatkan sorotan tampilan sangat keren dan elegan. Namun di saat Bankai keempat kapten ini diaktifkan, secara tiba-tiba Bankai mereka seketika lenyap. Keempat stand leader yang mereka lawan rupanya telah berhasil mencuri Bankai lewat medali Quincy.
Para kapten ini pun lantas terkejut. Mereka kini akhirnya sadar bahwa para Stand Eater tidak menyegel bangkai, melainkan mereka mencurinya. Dari sana, setelah Rangiku memberitahu semua Shinigami dengan teknik Tentaikura, raut keputusasaan para kapten pun mulai diperlihatkan. Dengan diiringi background musik yang khas, mereka seolah ditunjukkan pada akhir dari sebuah pertempuran. Di samping tercurinya bangkai para kapten, mereka juga belum menemukan solusi bagaimana caranya mencegah kemampuan para Quincy ini. Banyak para kapten yang menyayangkan terkait tercurinya bangkai, terutama Kapten Mayuri. Dengan sangat kesal, dia mengatakan bahwa mereka berempat telah melakukan tindakan bodoh karena tidak menunggu analisanya terlebih dahulu. Ada satu shot yang berbeda di sini. Jika di manga, Komamura Yamamoto langsung bergegas ke medan tempur setelah mendengar ini, tapi di animenya dia masih berdiam diri mengamati jalannya pertempuran. Namun selebihnya sesuai dengan yang ada di manga, seperti pertarungan singkat antara Kyoraku melawan Robert, di mana saat itu Kyoraku mendapatkan tembakan telak dari Robert dan menyebabkan mata kanannya berdarah. Kemudian ditunjukkannya Abarai Renji yang begitu frustasi karena dia tidak bisa menggunakan bangkai setelah melihat bangkai kaptennya telah dicuri. Terpuruknya para Shinigami ini pun semakin terlihat jelas ketika banyaknya para prajurit yang dibantai habis oleh adanya pilar-pilar Raishi baru yang bermunculan. Di scene yang cukup memilukan ini, sebenarnya ada dua panel manga yang belum atau tidak dimasukkan, yaitu panel yang menunjukkan histerisnya Yuki dan Shino ketika melihat Kajomaru, dan juga percakapan antara Yugram bersama Yuhava yang menyebut bahwa para Shinigami saat ini sudah kehilangan semangatnya. Ichigo versus Killge OP. Bisa dibilang, scene akhir di episode keempat ini merangkum dua chapter sekaligus, yaitu dari chapter 498 sampai chapter 499. Tidak ada hal penting yang dilewatkan, semua poin masuk di dalamnya. Seperti Akon yang berinisiatif untuk meminta bantuan dan menghubungi Ichigo, Urahara yang menyampaikan bahwa saat ini Ichigo sedang bertarung di Hoikomundo dan bangkainya tidak bisa dicuri. Demikian juga dengan scene yang menunjukkan pertarungan Ichigo melawan Killge. Di sana jalannya pertarungan kini telah didominasi oleh Ichigo berkat kecepatan bangkainya. Dalam pertarungan ini terlihat jelas Killge dibuat frustasi dan keheranan. Di samping gagal mencuri bangkai, kemampuan Fall Standy yang bahkan telah menyerap Aion tidak bisa menahan ataupun menyerang Ichigo. Yang mana hal ini pun pada akhirnya membuat Killge terpojok sekaligus mendapatkan hantaman keras dari Ichigo. Di saat Ichigo memprovokasi Killge dengan mengatakan bahwa Quincy takut bangkai, Killge yang menunjukkan kemarahannya seketika mendapatkan satu serangan mematikan tepat di dadanya, di mana serangan fatal itu berasal dari Kisuke Urahara. Dari sana, setelah menerima panggilan Akon, dengan cepat Ichigo pun langsung meluncur ke dalam Garganta. Di sana Akon menyampaikan jika Soul Society saat ini sedang dalam kondisi yang sangat kritis. Selain banyaknya para Shinigami yang berguguran, bangkai para kapten pun telah dicuri oleh pihak musuh. Mendengar hal tersebut, Urahara yang telah terhubung juga kemudian memberikan informasi mengenai tiga kekuatan utama Quincy. Pertama yaitu Fall Standy, sebuah teknik yang dapat meningkatkan kemampuan bertarung. Kedua yaitu teknik Blood, teknik yang dapat memperkuat serangan atau pertahanan. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan untuk mencuri bangkai. Entah apa penyebabnya, tapi yang jelas hanya bangkai Ichigo lah yang tidak bisa mereka curi. Kemudian di saat ketiganya masih berkomunikasi, tanpa diduga-duga dengan menggunakan teknik Ranso Tengai, Killge rupanya telah mampu bangkit kembali. Dia bahkan berhasil melancarkan serangan panah Raishi pada tubuh Urahara, sekaligus menumbangkan Sado dan Orihime sampai-sampai membuat tubuh mereka pun berlubang. Tak berhenti sampai di situ, lewat kemampuan stripnya yaitu penjara Raishi, Killge juga berhasil mengurung Ichigo dan mencegahnya untuk datang membantu Soul Society. Adegan ini pun menjadi penutup episode keempat kali ini, di mana Killge dalam keadaannya yang sudah babak belur berhasil memenjarakan Ichigo di dalam Garganta. Well teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada tanggapan atau ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.